Perkenalkan, saya Dwi Safitri dengan NIM akhir 145 selaku pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Widyaningtya Stuti, NIM 142. Perkenalkan, nama saya Zianatul Fitriah dengan NIM akhir 141, pemateri ketiga. Saya Novianti Romadhani dengan NIM akhir 144, pemateri keempat. Hai, nama saya Anissa Riyati dengan NIM akhir 137. Perkenalkan, saya Lia Hadini dengan NIM akhir 128 sebagai pemateri ke-6. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis asesmen pembelajaran serta manfaat asesmen berbasis teknologi. AI telah menjadi salah satu inovasi paling berpengaruh di era digital saat ini ya, terutama dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, industri, dan lainnya. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu AI. AI atau Artificial Intelligence atau bisa disebut juga kecerdasan buatan berasal dari kata intelligence yang berarti kemampuan untuk memahami dan bertindak. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan bahwa AI itu merupakan teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, AI di sini memungkinkan komputer untuk melakukan tugas yang biasanya hanya dilakukan oleh manusia. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa AI di sini merupakan teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan bekerja layaknya manusia. Dengan AI, berbagai tugas dapat diselesaikan dengan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih akurat. Namun di balik kelebihannya, AI juga perlu dikembangkan dengan bijak agar tetap memberikan manfaat yang positif bagi manusia. Nah, setelah kita memahami apa itu AI, sekarang kita akan membahas berbagai macam-macam kecerdasan buatan AI yang digunakan dalam bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui ya, AI di sini bukan hanya sekedar teknologi yang canggih, akan tetapi juga memiliki banyak penerapan yang membantu dalam proses pembelajaran. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari AI yang biasanya digunakan dalam bidang pendidikan. Yang pertama, di sini terdapat mentor virtual AI. AI di sini bisa berperan sebagai mentor maupun tutor virtual yang memberikan umpan balik terhadap tugas dan latihan siswa. Salah satu contohnya yaitu Blackboard yang digunakan di banyak perguruan tinggi di Eropa dan Amerika. Dengan teknologi ini, siswa di sini bisa mengajukan pertanyaan, mengunggah tugas, bahkan mendapatkan penjelasan tambahan dari sistem AI. AI dalam mentor virtual di sini juga mampu menganalisis kesulitan siswa dan memberikan rekomendasi materi yang perlu dipelajari kembali. Dengan begitu, proses belajar akan menjadi lebih efektif dan terarah. Lalu yang kedua, asisten suara atau voice assistant. Siapa di sini yang biasanya menggunakan Google Assistant maupun Siri? Asisten suara di sini merupakan contoh AI yang sangat dekat dengan kita. Dalam dunia pendidikan, AI di sini membantu siswa untuk mencari informasi tanpa harus mengetik, cukup dengan mengucapkan kata kunci. Misalnya, jika seorang siswa ingin mencari materi tentang hukum Newton, ia hanya perlu berkata, "Hey Google, jelaskan tentang hukum Newton." Lalu AI akan langsung menampilkan atau membacakan informasi yang relevan. Lalu yang ketiga, konten cerdas atau smart content. AI di sini juga membantu dalam menemukan buku dan materi pelajaran dengan lebih mudah. Di berbagai perpustakaan digital, AI di sini digunakan untuk mengkategorikan buku berdasarkan topik, sehingga kita tidak perlu mencari secara manual. Bahkan AI di sini bisa memberikan rekomendasi buku berdasarkan minat kita. Jadi, kalau dulu kita itu harus repot-repot mencari buku fisik di rak, sekarang kita bisa mendapatkan buku digital yang kita butuhkan hanya dalam hitungan detik saja. Lalu contoh yang keempat adalah penterjemah presentasi atau presentation translator. Pernahkah kalian membaca artikel maupun jurnal dalam bahasa asing dan kesulitan untuk memahaminya?
Nah, sekarang dengan adanya AI penterjemah presentasi, kita bisa menerjemahkan teks secara otomatis. Misalnya, jika kita ingin membaca jurnal berbahasa Inggris, AI di sini dapat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara real time, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan kamus maupun penerjemah satu persatu. Lalu yang kelima adalah kursus global atau global kursus. AI di sini juga memungkinkan kita untuk belajar dari berbagai universitas dan institusi di seluruh dunia melalui kursus global. Platform seperti Coursera, Udemy, dan edX menggunakan AI untuk merekomendasikan kursus yang sesuai dengan minat dan kebutuhan kita. Bahkan beberapa kursus sudah dilengkapi dengan sistem evaluasi otomatis yang membantu kita dalam memahami materi secara mandiri. Lalu contoh selanjutnya adalah penilaian otomatis atau automatic assessment. Para guru dan dosen juga sangat terbantu dengan AI dalam hal penilaian otomatis. Dulu untuk koreksi ujian di sini harus dilakukan secara manual, tetapi sekarang AI bisa langsung mengkoreksi jawaban pilihan ganda dan memberikan nilai secara otomatis. Guru di sini hanya perlu menentukan jenis soal dan sistem AI yang akan membantu dalam mengoreksi serta memberikan umpan balik kepada siswa. Contoh selanjutnya yaitu pembelajaran yang dipersonalisasi. Terakhir ada konsep personalized learning, yaitu metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. AI di sini dapat menganalisis kebiasaan belajar siswa, lalu merekomendasikan materi dan metode belajar yang paling efektif. Misalnya, jika seorang siswa di sini lebih cepat memahami materi melalui video, maka AI akan memberikan lebih banyak sumber dalam bentuk video dibandingkan teks. Nah, itu dia tadi beberapa contoh penerapan dari AI di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, manfaat AI. Integrasi AI dalam pembelajaran yang pertama, efisiensi pengolahan data. Efisiensi pengolahan data maksudnya di sini, AI dapat membantu guru, sekolah untuk menyortir dan menyimpan nilai-nilai siswa, data perkembangan siswa, sehingga guru itu tidak perlu melakukan pengecekan manual kembali. Dan ini sangat mengefisiensi waktu guru. Akan tetapi kekurangannya dalam hal ini yaitu apabila kita memasukkan data itu terdapat kesalahan, maka hasil dari pengolahan data yang sudah dikeluarkan AI itu akan salah. Kemudian AI juga tidak bisa mengambil keputusan tentang interpretasi data. Misalnya, AI tidak bisa mengambil keputusan tentang masalah yang spesifik yang terjadi pada siswa. Selanjutnya, personalisasi pembelajaran. Personalisasi pembelajaran ini maksudnya AI dapat membuat pembelajaran menjadi lebih cocok pada siswa, memberikan materi serta soal-soal yang sesuai dengan kemampuan mereka. Apabila terdapat siswa yang kesulitan dalam topik-topik tertentu, AI dapat memberikan latihan ekstra serta penjelasan terkait topik tersebut sehingga itu membantu siswa untuk belajar tentang kekurangan mereka. Selanjutnya, umpan balik yang efektif. Nah, mohon maaf, untuk kekurangan personalisasi pembelajaran ini, AI tidak bisa memahami emosional siswa. Misalnya, jika siswa mengalami kesalahan pada topik-topik tertentu, AI tidak bisa mendeteksi mengapa alasan siswa tersebut melakukan kesalahan pada soal tersebut. Gitu. Selanjutnya, umpan balik yang efektif. Umpan balik yang efektif maksudnya di sini AI dapat memberikan umpan balik secara cepat. Misalnya, jika siswa diminta untuk mengerjakan soal, maka AI langsung dapat memberikan penjelasan tentang jawaban yang benar atau yang salah terhadap jawaban tersebut. Sehingga itu membantu siswa dalam memperbaiki kesalahan mereka itu dengan cepat.
Nah, kekurangannya di sini, walaupun AI bisa memberikan umpan balik secara cepat, akan tetapi AI tidak bisa memberikan umpan balik seakurat dan sekomprehensif yang diberikan oleh guru. Misalnya, AI tidak bisa memberikan penjelasan mendalam serta memberikan alternatif-alternatif jawaban yang biasanya diberikan oleh guru yang sudah berpengalaman di kelas. Selanjutnya, peningkatan efektivitas pengajaran. AI dapat membantu guru dalam pengelolaan kelas serta menyortir nilai yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, akan tetapi AI ini terlalu bergantung kepada AI itu tidak baik, sehingga pembelajarannya itu terkesan personal dan mekanisme. Nah, interaksi dengan guru dengan siswa itu sangat diperlukan. Sedangkan AI tidak bisa memberikan pemahaman tentang nilai-nilai serta dinamika kelas, itu AI tidak bisa mendeteksinya. Sehingga di sini guru sangat berperan penting untuk mengajarkan nilai-nilai dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat AI dalam asesmen. Selanjutnya, manfaat integrasi AI dalam proses asesmen. Yang pertama, penilaian otomatis. Penilaian otomatis di sini AI bisa memberikan penilaian otomatis atas jawaban yang kamu berikan pada soal maupun ujian, sehingga tidak perlu menunggu guru untuk mengeceknya satu persatu. Selanjutnya, mampu menganalisis jawaban siswa. Nah, maksudnya di sini AI dapat menganalisis jawaban siswa, apakah jawabannya itu benar atau salah sesuai dengan topik yang diminta serta pedoman penilaian. Selanjutnya, pengenalan pola pembelajaran. AI dapat mendeteksi pola belajar yang kita miliki. Contohnya, jika kita diminta untuk mengerjakan soal dan sering melakukan kesalahan pada bagian-bagian tertentu, maka AI itu bisa memberikan saran serta latihan lebih terhadap kesalahan di bagian tersebut, sehingga dapat membantu siswa belajar dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, mendeteksi kecurangan. AI bisa mendeteksi kecurangan yang dilakukan siswa, misalnya pada tugas maupun ujian. AI tersebut akan mendeteksi jawaban-jawaban yang telah kalian berikan, apakah terdapat kemiripan dengan jawaban temannya yang lain atau tidak, sehingga itu mempermudah guru untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi. Selanjutnya, terdapat beberapa contoh implementasi AI dalam pembelajaran dalam bentuk aplikasi. Yang pertama, Quizzes, ada Google Classroom, dan website-website seperti Grammarly, GPT, dan lain sebagainya. Aplikasi seperti Quizzes itu masih marak digunakan sampai sekarang dengan cara pemakaian menggunakan kode kelas yang diciptakan oleh guru, sehingga siswa langsung membuka website Quizzes di Google, quizzes.com, dengan memasukkan kode yang sudah diberikan oleh guru, lalu masuk ke dalam kelas dan langsung bisa menggunakan aplikasinya. Untuk Google Classroom itu tidak termasuk AI, akan tetapi elemen-elemen Google Classroom juga ada yang bekerja sama dengan AI. Misalnya Google Classroom yang bekerja sama dengan Google Translate ataupun Google Lens. Adapun juga contoh-contoh lain yang masih digunakan pada saat ini. Contohnya ChatGPT. ChatGPT merupakan salah satu
implementasi AI yang digunakan oleh siswa pada saat ini. Akan tetapi, jawaban-jawaban yang dikeluarkan oleh ChatGPT harus diperiksa kembali untuk untuk membuktikan keabsahan informasi yang telah diberikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, media pembelajaran berbasis teknologi. Pengertian media pembelajaran berbasis teknologi menurut Mante, Sitanggang, dan Pane tahun 2023 merupakan alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Nah, ini berarti menggunakan perangkat elektronik, aplikasi, dan sumber daya digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Media pembelajaran berbasis teknologi tidak hanya mencakup alat atau bahan yang digunakan dalam pembelajaran, tetapi juga mencakup sistem, strategi, dan metode yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Teknologi dalam pendidikan dapat berupa perangkat keras atau hardware seperti komputer, tablet, dan proyektor, serta perangkat lunak atau software seperti aplikasi pembelajaran, simulasi interaktif, dan platform e-learning. Dengan demikian, media pembelajaran berbasis teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai ekosistem pembelajaran yang memperkaya pengalaman belajar melalui berbagai fitur interaktif, aksesibilitas yang lebih luas, serta penyajian materi yang lebih inovatif dan variatif. Selanjutnya, macam-macam media pembelajaran berbasis teknologi. Macam-macam media pembelajaran berbasis teknologi menurut Sanjaya tahun 2010 dalam Firmadani tahun 2020 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama berdasarkan sifatnya, lalu yang kedua berdasarkan jangkauan, dan yang ketiga berdasarkan teknik penggunaannya. Klasifikasi yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya. Klasifikasi ini dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, media auditif. Media ini yang fokus pada pendengaran, hanya menyajikan unsur suara, contohnya radio atau rekaman suara. Lalu yang kedua, media visual. Media yang menekankan pada penglihatan tanpa unsur suara, seperti slide film, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai materi cetak seperti media grafis. Lalu yang ketiga, media audiovisual. Media yang menggabungkan unsur suara dan gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, berbagai format film, dan slide bersuara. Lalu klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan jangkauan. Klasifikasi ini dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, media dengan jangkauan luas dan serentak. Media ini dapat menjangkau audiens yang besar secara bersamaan, seperti radio dan televisi. Yang kedua, media dengan jangkauan terbatas. Media yang cakupannya dibatasi oleh ruang dan waktu, misalnya slide film, video, dan sejenisnya. Lalu klasifikasi yang terakhir berdasarkan teknik penggunaan. Klasifikasi ini dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, media yang diproyeksikan. Media yang memerlukan proyektor untuk menampilkan konten, seperti slide film, film strip, transparansi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, media yang tidak diproyeksikan. Media yang dapat digunakan tanpa alat proyeksi, seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu media pembelajaran berbasis teknologi. Menurut Sari 2020, terdapat beberapa manfaat dari media pembelajaran berbasis teknologi dalam
proses pembelajaran, yaitu yang pertama, menarik perhatian peserta didik. Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik yang sudah akrab dengan teknologi akan merasa lebih tertarik jika pendidik memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Yang kedua, menjadi lebih menyenangkan. Terkadang proses pembelajaran menjadi monoton dan membosankan bagi peserta didik. Dengan menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran, suasana belajar dapat menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih mudah. Kemajuan teknologi dan komunikasi yang sangat pesat telah membawa kemudahan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran dengan lebih cepat dan praktis. Yang keempat, memberikan pengetahuan lebih kepada peserta didik. Dengan adanya teknologi, peserta didik dapat mengakses berbagai sumber pengetahuan yang lebih luas dalam mengenai materi pembelajaran. Yang kelima, mempermudah komunikasi. Teknologi mempermudah komunikasi antar pendidik dan peserta didik. Jika seorang guru memiliki keperluan yang tidak bisa ditunda, ia dapat memberikan tugas melalui platform digital seperti blog atau media sosial. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran berbasis teknologi. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis teknologi yang pertama yaitu terdapat kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu mendukung kemandirian belajar siswa. Dalam pembelajaran tatap muka, peran pendidik cenderung lebih dominan. Namun dengan media pembelajaran berbasis teknologi, siswa dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan dan kebutuhannya. Yang kedua, fleksibilitas waktu dan tempat belajar. Teknologi memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran mendorong siswa untuk lebih aktif dan kreatif. Yang keempat, memperluas akses terhadap pengetahuan. Melalui media pembelajaran berbasis teknologi, siswa dapat memperoleh lebih banyak sumber informasi. Yang kelima, meningkatkan interaksi antar guru dan siswa. Teknologi mempermudah komunikasi antara guru dan siswa, baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Media ini memungkinkan interaksi yang lebih efektif meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda. Yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas pengelolaan pembelajaran. Dengan teknologi, proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan efisien. Selanjutnya yaitu kekurangan dari media pembelajaran berbasis teknologi. Kekurangan yang pertama yaitu potensi penyalahgunaan teknologi. Salah satu tantangan dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran adalah memungkinkan siswa menggunakannya untuk hal yang tidak berkaitan dengan pendidikan, seperti bermain game atau mengakses konten yang tidak sesuai. Yang kedua, hambatan dalam akses internet. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang stabil. Keterbatasan jaringan atau sinyal yang lemah dapat menghambat proses pembelajaran daring. Yang ketiga, yaitu kurangnya keterampilan teknologi pada pendidik. Tidak semua pendidik memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakan teknologi. Kesulitan dalam mengoperasikan perangkat atau aplikasi pembelajaran, terutama bagi pendidik yang kurang familiar dengan teknologi, dapat menjadi kendala dalam proses belajar mengajar. Cara penggunaan media pembelajaran Quizizz yaitu dengan cara yang pertama kita masuk ke Google terlebih dahulu, lalu kita ketik Quizizz, lalu kita ketik link yang paling atas. Setelah keluar tampilan seperti ini, kita ketik dashboard di titik kanan atas. Lalu setelah itu ketik buat quiz. Nah, di sini kita bisa memilih akan menggunakan pilihan ganda atau yang lainnya.
Contohnya saya memilih pilihan ganda. Nah, di sini kita bisa menuliskan soalnya terlebih dahulu, kemudian kita tuliskan opsi jawaban yang ada di bawahnya. Setelah menuliskan soal dan jawaban, kita menekan simpan soal. Lalu kita tekan tambahkan soal jika ingin menambahkan soal lainnya. Dengan cara seperti yang sebelumnya yang sudah kita praktekkan. Setelah semua soal sudah dituliskan, lalu kita tekan simpan di pojok kanan atas. Lalu di sini kita bisa menambahkan judul untuk kuisnya dan memilih pelajaran, kelas, dan bahasa yang akan digunakan. Setelah semua selesai, kita tekan simpan di pojok kanan bawah. Nah, setelah semua selesai, kita bisa tekan mulai sekarang untuk memainkannya. Di sini kita bisa memilih aturan sesuai apa yang kita mau. Setelah itu kita bisa tekan mulai. Lalu kita bisa salin link untuk dibagikan kepada yang akan mengikuti kuis ini. Oke, selanjutnya yaitu asesmen pembelajaran berbasis teknologi. Proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila dapat direncanakan dengan baik melalui perencanaan, pelaksanaan, dan juga asesmen. Jadi, asesmen di sini merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Kata asesmen, mungkin teman-teman tidak asing kan dengan apa sih itu asesmen? Dalam bahasa Inggris, asesmen berarti penilaian. Dalam dunia pendidikan, asesmen di sini merupakan serangkaian kegiatan mulai dari pengambilan data, analisis data, dan juga interpretasi data yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dan juga kinerja peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, asesmen sendiri dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada ranah kognitif berkaitan dengan keterampilan berpikir peserta didik, pada ranah afektif berkaitan dengan perubahan sikap peserta didik, dan yang terakhir ranah psikomotorik. Ini pada umumnya berkaitan dengan keterampilan fisik peserta didik. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin berkembang pula teknologi dan juga informasinya. Adanya perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan ini dapat membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, seperti untuk meningkatkan suasana pembelajaran di kelas agar lebih bervariasi dan juga lebih menyenangkan, sehingga para peserta didik tidak merasa bosan pada saat kegiatan proses pembelajaran, dan juga untuk meningkatkan
agar peserta didik lebih termotivasi lagi untuk semangat dalam belajar. Nah, salah satu perkembangan yang telah dilakukan yaitu pada asesmen, yakni asesmen pembelajaran berbasis teknologi. Adanya perkembangan ini dapat membantu guru dalam melakukan penilaian kepada peserta didik. Nah, jadi jika dilihat dari segi pendidikan, asesmen berbasis teknologi di sini merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat kinerja peserta didik selama proses pembelajaran melalui perangkat digital. Nah, contohnya misalkan pada saat guru atau pendidik melakukan kegiatan penilaian. Awalnya guru di sini menggunakan tes tulis, tanya jawab, tes lisan, dan juga penugasan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi di sini, maka guru di sini menggunakan berbagai aplikasi, misalkan Google Form, Kahoot, ataupun Quizzes, ataupun aplikasi-aplikasi sejenis lainnya untuk dapat melakukan asesmen pembelajaran berbasis teknologi. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis asesmen pembelajaran. Menurut Ariza dan Afifa 2024, secara garis besar asesmen dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada asesmen formatif dan yang kedua yaitu ada asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif ini bertujuan untuk memberikan informasi dan umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki atau meningkatkan proses pembelajaran. Nah, asesmen formatif ini dapat dilakukan di awal pembelajaran atau disebut dengan asesmen as learning dan dapat pula dilakukan pada saat pembelajaran yang disebut dengan asesmen for learning. Nah, asesmen formatif di awal pembelajaran dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam memahami materi yang akan diajarkan atau yang akan disampaikan. Nah, untuk asesmen formatif yang dilakukan pada saat pembelajaran, artinya asesmen ini dilakukan selama proses pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan pemberian umpan balik yang tepat untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu ada asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini dilakukan pada saat akhir pembelajaran. Nah, fungsinya yaitu memastikan ketercapaian dari keseluruhan tujuan pembelajaran, atau dapat diartikan asesmen ini menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun ajaran, atau akhir jenjang. Nah, selanjutnya yaitu manfaat asesmen pembelajaran berbasis teknologi. Jika dilihat dari 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Yang pertama, manfaat asesmen pembelajaran berbasis teknologi di ranah kognitif. Sebelumnya, guru atau pendidik di sini melakukan proses penilaian kepada peserta didik melalui tes tulis, tes lisan, ataupun penugasan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pendidik di sini menggunakan teknologi yang nantinya dapat membantu para pendidik di sini dalam melakukan proses penilaian. Misalkan melalui aplikasi-aplikasi untuk memudahkan para pendidik di sini dalam membuat soal, kuis kepada peserta didik, dan juga agar lebih efisien. Efisien di sini berarti menghemat waktu dan juga biaya. Contoh aplikasi yang dapat digunakan oleh para pendidik di sini dalam melakukan asesmen kepada peserta didik misalnya Google Form, Kahoot, ataupun Quiz, ataupun masih terdapat banyak aplikasi-aplikasi lainnya yang dapat membantu pendidik dalam melakukan proses penilaian kepada peserta didik. Manfaat yang kedua yaitu membantu pendidik dalam penilaian peserta didik pada ranah afektif. Dalam ranah afektif, proses penilaian peserta didik dapat melalui penilaian formal dan informal seperti kuesioner dan observasi yang dilakukan pendidik.
Penilaian afektif juga dapat dilakukan dengan penilaian diri peserta didik seperti pengukuran pandangan terkait minat, kepercayaan diri, kemampuan, serta aspek-aspek emosional peserta didik lainnya terhadap berbagai situasi dalam ruang lingkup pembelajaran. Salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat kuesioner adalah Mentimeter menurut Valerie dan Gibson dalam Ariza dan Afifah 2024. Mentimeter adalah aplikasi kuesioner secara online yang berfungsi untuk mengenali karakter peserta didik dengan cepat. Bagaimana membuat kuesioner pada platform Mentimeter? Nah, perlu diketahui asesmen penggunaan kuesioner menggunakan Mentimeter ini dapat dilakukan di awal dan di akhir pembelajaran. Hal ini untuk mengetahui perasaan atau respon atau kesiapan siswa ketika mengikuti pembelajaran. Sedangkan untuk proses atau saat pembelajaran, guru tetap dapat menggunakan observasi sebagai asesmen afektif. Manfaat yang ketiga yaitu membantu pendidik dalam penilaian peserta didik pada ranah psikomotorik. Dalam asesmen berbasis teknologi ini dapat membantu pendidik menilai kemampuan praktek peserta didik melalui alat perekam baik itu audio atau video. Handphone merupakan salah satu alat atau teknologi perekam yang dapat digunakan. Pada penggunaan alat perekam tersebut, peserta didik dapat mempraktekkan keterampilan yang dimiliki serta sesuai dengan capaian pembelajaran. Dari hasil rekaman tersebut dapat diserahkan kepada pendidik agar diberikan umpan balik. Apabila proses pembelajaran dilakukan secara daring, maka selain alat perekam, pendidik dapat menggunakan aplikasi pembelajaran yang memiliki fitur audio atau kamera sehingga dapat menilai dan melihat peserta didik dari jarak jauh. Contohnya aplikasi Zoom dan Google Meet. Aplikasi tersebut memfasilitasi layanan pertemuan yang berjarak jauh antara satu orang dengan orang yang lain. Aplikasi ini memungkinkan untuk panggilan video atau gambar dan suara. Guru dapat mengamati dan merekam penampilan peserta didik dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Misalnya pada materi puisi, guru dapat memperhatikan bagaimana gerak tubuh, mimik wajah, serta suara siswa saat mempresentasikan atau menampilkan sebuah puisi. Halo teman-teman, jadi saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah dalam membuat asesmen pembelajaran berbasis teknologi pada ranah kognitif, yaitu melalui Google Form. Pertama-tama, login ke Google Form melalui Google. Nah, lalu pilih formulir kosong. Nah, selanjutnya klik di bagian setelan dan pastikan disetel dalam mode kuis. Ini adalah nilai atau poin pada setiap pertanyaannya. Nah, lalu isi di bagian judul sesuai dengan asesmen yang akan dibuat. Dan tambahkan deskripsi singkat untuk memberikan petunjuk kepada peserta didik. Lalu menambahkan kolom dengan mengklik simbol tanda tambah di bagian kanan kolom dengan menambahkan atau dengan mengisikan nama siswa. Lalu pilih opsi jawaban singkat. Jangan lupa disetel dengan wajib diisi. Serta hapus nilai pada kolom nama siswa. Lalu menambahkan pertanyaan satu persatu sesuai dengan soal yang telah dipersiapkan dengan mengklik tanda tambah di bagian kanan. Lalu isikan soal pada kolom pertanyaan.
setelah selesai memasukkan pertanyaannya, selanjutnya yaitu pilih opsi pilihan ganda. Lalu isi masing-masing opsi jawaban. Untuk menambahkan opsi jawabannya, klik di bagian tambahkan opsi. Nah, setelah semua opsi telah terisi, maka isikan poin pada masing-masing pertanyaan atau nilai pada masing-masing pertanyaan dan pilih jawaban yang benar. Lalu klik selesai. Dan jangan lupa klik wajib diisi. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk membuat pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi di sini terdiri dari 2 pertanyaan, di mana di masing-masing pertanyaan apabila menjawab benar akan mendapatkan 10 poin. Jadi untuk poin totalnya, jika dapat menjawab benar secara keseluruhan akan mendapat 20 poin. Dan ini adalah hasil asesmen yang telah dibuat. Setelah itu, klik menu publikasikan dan salin linknya untuk membagikan Google Form. Nah, selanjutnya yaitu mencoba untuk mengerjakan asesmen yang telah dibuat tadi dengan mengisikan nama dan juga menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat. Dan setelah dijawab, klik kirim. Nah, lalu lihat skor. Nah, jadi di sini peserta didik dapat melihat hasil dari jawabannya yang telah dijawab sendiri dan juga bisa melihat nilai dari asesmen yang telah dikerjakannya. Nah, guru juga dapat memantau hasil dari kinerja peserta didik yang telah mengerjakan asesmennya. Nah, jadi dapat terlihat siswa yang telah mengisi dan juga hasil dari jawabannya. Ini adalah diagram yang berisi nilai dari siswa yang telah mengerjakan asesmennya. Nah, cukup sekian tutorialnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuesioner atau pertanyaan menggunakan platform Mentimeter. Yang pertama yaitu kita buka aplikasi Google. Setelah itu pada pencarian kita ketik Mentimeter. Nah, kita klik poin paling atas. Nah, muncullah halaman seperti ini. Nah, kita klik go to home atau login. Nah, jika kalian belum login, kalian bisa mendaftarnya terlebih dahulu. Nah, muncul halaman seperti ini. Kita klik new Menti. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kita pilih Start from Scratch. Nah, di sini ditampilkan tipe-tipe pertanyaannya. Di sini saya memilih tipe word code. Nah, setelah itu kita tempelkan pertanyaan yang sudah disiapkan. Setelah kita memasukkan pertanyaannya,
Nah, bagaimana kita membagikan kuesioner tersebut kepada siswa? Langkahnya yaitu kita klik titik 3 di atas, pilih share, lalu copy atau salin link, atau bisa kalian menggunakan kode untuk masuk dalam platform Mentimeter. Kodenya seperti ini. Untuk mengisi kuesioner yang sudah disiapkan oleh guru tadi, siswa dapat menggunakan handphone atau laptop guru. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi Google. Setelah itu kita ketik Mentimeter. Kita pilih voting Mentimeter. Nah, pada halaman ini kita diperintahkan untuk memasukkan kode, di mana kode yang sudah disediakan tadi yaitu ada kode 54164371. Lalu kita klik bergabung atau join. Nah, di sini sudah ditampilkan pertanyaan, di mana pertanyaannya yaitu coba perhatikan benda yang ada di dalam kelas ini. Bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Nah, dari pertanyaan tersebut siswa dapat menjawabnya. Misalnya siswa dapat melihat benda berbentuk persegi. Terus ada lagi berbentuk segitiga. Dan ada bentuk lingkaran. Setelah menjawab, siswa mengklik kirim atau submit. Nah, jawaban siswa sudah terkirim pada guru. Untuk melihat jawaban dan respon siswa, guru dapat membuka kembali platform Mentimeter. Pada halaman ini kita klik go to home. Lalu kita klik slide yang berisi pertanyaan yang dibuat tadi. Nah, kita klik present. Nah, di sini ditampilkan respon atau jawaban dari siswa. Dari slide ini terdapat pertanyaan di mana biasanya pertanyaan ini dapat disampaikan di awal pembelajaran oleh guru. Nah, dari jawaban siswa tersebut, guru dapat melihat kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran.